Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di bulan Ramadan kita sering mendengarkan sebuah perkataan statement yang dikatakan adalah riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang bahasa Arabnya adalah naumus shaim ibadah. Memang ada beberapa literatur kutubul hadis bernama yang disebutkan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab Asy-Syu'ab. Hanya saja pemahaman daripada tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah bukan berarti malas. Ini yang perlu dipahami. Bukan berarti puasa diisi dengan tidur, bukan. Maka benar misalnya ada kritikan dalam sanadnya dan seterusnya, kita ingin mengajaknya untuk kepada makna yang lebih substansial. Apa itu? Tidurnya orang yang berpuasa benar ibadah jika malam-malam kita ingin menghidupkan malam, kemudian kita berusaha untuk melek beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian gara-gara keletihan, kelelahan kita, kemudian kita tertidur. Nah, itulah ibadah. Bagaimana dulu dikatakan tidurnya tersebut adalah untuk membantu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda antara orang yang isinya dengan tidur sebentar, yang dijadikan itu untuk liyataqawwa 'alal ibadah. Inilah yang dulu dipahami oleh para salafus saleh rahimahumullah taala. Mereka menganggap tidurnya itu sebagaimana saat mereka melek. Karena apa? Tidurnya tersebut adalah menjadi bekal, menjadi penguat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keliru kalau kita memahami Ramadan kita isi dengan tidur. Karena apa? Ibadahnya tidur, takut jadi malas. Ramadan bukan membuat kita malas, tapi Ramadan adalah membuat kita produktif, membuat kita aktif. Benar kita lapar dan haus, tapi nggak menjadi malas. Benar ketika misalnya habis sholat, kemudian kita salam, kemudian kita zikir karena kita puasa, kemudian kita tertidur. Nah, itu tidurnya yang itu ibadah tersebut. Karena apa? Itu lebih baik daripada kita melakukan hal-hal yang bisa jadi tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika orang puasa, mulutnya bau. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat hadisnya menjelaskan, la khalufu famis sa'ib atyabu indallahi min rihil misk. Rongganya, mulutnya orang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih wangi daripada baunya, aromanya kasturi, minyak wangi. Untuk menggambarkan karena ini ibadah puasa. Konsekuensi orang yang mulutnya tidak masuk makanan dan minuman dalam waktu yang lama itu mengeluarkan aroma yang menurut kita nggak sedap. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala atyabu indallahi min rihil misk. Karena kita beraktivitas, karena kita bermuamalah, berinteraksi, mungkin ada sebagian orang, waduh berarti gimana kalau siang hari kita nggak nyaman nih, mulutnya nggak enak, beraroma bau, kemudian sikat gigi. Dalam hal ini para ulama rahimahullah ta'ala memberikan panduan, kehati-hatian, bersihkan mulut, jangan sampai menggunakan misalnya odol yang dapat itu menyebabkan ada yang masuk ke dalam rongga mulut kita. Berkumur yang banyak itu dapat masuk, ini kehati-hatian. Makanya kita meyakini hadis Rasulullah SAW, kemudian kita membersihkannya bisa mungkin dengan siwak, bisa dengan cara-cara yang dapat kita pastikan tidak ada sesuatu yang dapat masuk ke dalam rongga mulut kita ataupun ke dalam rongga tubuh kita, sehingga dengan itu kita terhindar dari hal-hal yang dapat berpotensi membatalkan puasa kita. Benar aromanya kurang enak, bau, aromanya nggak enak untuk orang berada di sekitarnya, tapi ketahuilah kita ada di bulan Ramadan. Dengan keberkahan bulan Ramadan tersebut, mulut-mulut tersebut adalah atyabu indallahi min rihil misk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu keistimewaan Ramadan sebagaimana disabdakan Sayyiduna Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adalah tusaffadu fihi maradatus syayatin. Dibelenggu setan-setan tersebut. Terus ada yang nanya, tapi masih ada loh yang maksiat.
Tapi masih ada loh yang di siang hari Ramadan masih akhirnya dia dengan terang-terangan berbuka puasa, akhirnya dengan terang-terangan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungannya tersebut dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Apakah sebuah hal yang kontradiksi, berlawanan? Ini pemahaman kita. Ada atau pemahaman yang kurang pas. Sungguhnya yang menyatakan setan-setan terbelenggu adalah Sayyiduna Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam was-sadiqul masduq. Dia adalah orang yang wajib kita yakini dan percaya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memaknai. Kenapa? Karena maksudnya para ulama rahimahumullah taala dalam menjelaskan setan-setan dibelenggu artinya adalah setan-setan tidak seleluasa jika di luar Ramadan. Bagaimana nggak leluh, bagaimana dia bisa bebas? Orang aja banyak ketika di luar Ramadan mungkin kurang semangat beribadah, tapi di bulan Ramadan yang mungkin sebelumnya dia nggak menutup aurat, di bulan Ramadan dia menutup aurat. Ya mungkin sebelumnya dia kurang semangat untuk melakukan ibadah-ibadah, di bulan Ramadan dia semangat untuk melakukan ibadah. Ini salah satu maknanya. Begitu semaraknya, begitu gempitannya, begitu penuhnya masjid-masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan salah satu bentuk tusaffadu fihi maradud syayatin. Memang jika ada orang-orang yang masih maksiat terang benderang dan melakukan keburukan-keburukan tersebut, itu sejatinya adalah karena dirinya sendiri. Karena lingkungannya sudah kondusif, tapi dirinya, tapi hawa nafsunya yang tidak mampu untuk dikontrol, dikendalikan, sehingga dia dengan mudahnya dia melakukan perbuatan. Harusnya kan ketika melihat orang banyak sholat, dia jadi sholat. Tapi karena dirinya, an-nafsul ammaratu bisu, yang dia tidak kontrol, tinggal-dalikan, akhirnya dia melakukan kemaksiatan tersebut. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man fattara sa'iman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman kana lahu misla ajri sha'im la yanqusu min ujuri syai'a. Siapa yang ngasih orang buka puasa, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Subhanallah, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah, ini adalah keutamaan bagi orang yang di bulan Ramadan ini gemar memberikan iftar. Ada program namanya iftar dengan segala macam bentuknya. Nggak harus dengan lengkap senilai puluhan ribu, enggak. Walaupun cuma dengan sebiji kurma, walaupun dengan seteguk air ataupun segelas ya air minum dalam kemasan yang sederhana. Terus karena kita melakukan demikian, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Ini adalah anugerah, keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan bagi orang yang mengisi bulan Ramadan dengan memberikan iftarus shaim. Apakah kalau kayak gitu, bener gak pemahaman? Berarti boleh dong saya nggak puasa, yang penting ngasih makan orang berbuka puasa. Diketawain tuh kalau ada yang memahami itu begitu. Sungguh keliru, karena bukan itu maksudnya hadis tersebut. Bukan itu maksudnya sabda Rasulullah SAW. Tapi ingin menjelaskan karunia Allah yang begitu besar. Ingin menjelaskan pahala yang begitu besar. Ingin menjelaskan amal-amal soleh yang dapat dilakukan oleh orang yang berpuasa. Rasulullah tidak pernah membatasin ataupun tidak pernah mensyaratkan harus iftar ini senilai, harus dengan kurma yang kualitas begini-begini, enggak. Walaupun mungkin dengan seteguk air, satu biji kurma, dengan makanan takjil yang mungkin sederhana, yang dapat kita temui di tempat-tempat yang mudah, kemudian dengan segala macam. Dan inilah iftar, maka berlomba-lombalah umat Islam. Kalau ada di sebagian negara mengenal dengan Mawaidur Rahman, hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Berlomba-lomba untuk memberikan jamuan. Bersyukurlah jika kita di Ramadan ini punya program untuk memberikan takjil, bukan takjil apa ya, memberikan iftar, takjil yang menyegerakan orang untuk beribadah atau berbuka puasa tersebut, karena itu adalah bentuk ibadah sosial kepada sesama manusia sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bener gak? Jika orang puasa, dia jadi lebih sehat. Bener banget. Karena apa? Manusia itu sejatinya cukup cuman lukaimat yuqimna sulbah, kata Nabi Muhammad SAW.
cukup dengan mungkin beberapa asupan-asupan, suapan-suapan makan, sehingga dengan itu dia bisa hidup. Dan kita membuktikan yang terjadi kadang-kadang kita perutnya puasa, matanya nggak puasa, nafsunya nggak puasa. Dan kita sebenarnya di Ramadan itu membuktikan kalau kita buka puasanya itu sederhana, simple aja. Dengan makanan mungkin 1, 2, dengan kurma, itu udah cukup untuk kita ibadah. Tapi karena kelemahan, kekurangan, ataupun hawa nafsu yang kita pertontonkan dan turutkan, sehingga kadang-kadang kita waliyahzubillah sampai melampaui batas, sampai ada yang berebutan, berebutan beli A, beli B, padahal semuanya mau dibeli, semuanya mau dimakan. Padahal dia tahu perutnya itu kecil, perutnya itu cuman terbatas. Maka gara-gara akhirnya berlebih-lebihan, itulah yang menyebabkan akhirnya banyak makan, kemudian dia malas, lemes, kemudian akhirnya ya bisa jadi di situ berpotensi ada penyakit-penyakit yang dapat mengganggu metabolisme kesehatan tubuhnya. Maka puasa tersebut, bahkan dalam penelitian ilmu kesehatan modern, ada istilahnya yang disebut dengan auto pagi, sehingga dia tidak makan dan minum pada waktu yang telah ditetapkan atau pada waktu yang lebih dari beberapa jam, lebih dari mungkin dari 10 jam, 11 jam, 12 jam, dan itu menyebabkan kepada tubuh kita detoksifikasi, mencuci, membersihkan dari racun-racun tersebut, dan yang lain-lain yang kita kenal. Fasting tersebut, apa yang disebut dengan istilahnya fasting, yang istilahnya fasting, saya lupa ini fasting tersebut, yang di situ juga mengatur pola makan tersebut, sehingga kita meyakini puasa tersebut menyebabkan orang itu menjadi sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bulan Ramadan, bulan banyak penuh dengan ibadah. Puasa Ramadan adalah ruknun min arkani Islam, rukun Islam. Ada juga di bulan Ramadan ada ibadah yang diwajibkan juga, wajib bagi setiap muslim, yaitu ibadah zakat. Ini adalah dua hal ibadah yang dia karakternya, modelnya berbeda. Terus sama-sama diwajibkan. Apalagi tentunya yang setiap hari kita lakukan, ibadah sholat. Ada beberapa ataupun ada sebagian atau mungkin ada orang yang punya pemahaman, yang penting saya puasa tapi nggak sholat. Ini tentunya keliru, nggak benar tuh. Yang benar adalah dijaga sholatnya, dijaga puasanya, dan dilaksanakan zakatnya. Terus jika ternyata puasanya alhamdulillah Allah mampukan dia sempurna 1 bulan, sholatnya masih ada yang bolong-bolong, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun kepada Allah, ganti kalau dia ingat qadha sholat-sholatnya tersebut. Terus zakat tetap dia wajib karena beda syarat dan ketentuannya. Syarat orang yang puasa itu menjadi wajib dilakukan, dia sehat, dia tidak dalam musafir, maka dia berakal, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Terus dia bukan orang kaya, nggak wajib dia zakat. Dia nggak wajib zakat. Kalau zakat syaratnya dia memenuhi syarat dan ketentuannya. Tapi ada yang disebut dengan zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Yang Rasulullah SAW mewajibkan bagi setiap individu yang dia berada di bulan Ramadan. Bahkan mungkin walaupun Ramadan di akhirnya. Karena apa? Tuhratan lis-shaim, untuk menyucikan ibadah puasanya tersebut. Sehingga jika ada yang dia membayar zakat, kemudian dia puasa Ramadannya tidak full, maka dia bertaubat kepada Allah, diganti. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Mudah-mudahan dengan itu dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ramadan, bulan yang banyak banget ibadah. Tentunya di dalam ibadah ini tersebut kita dituntut jangan pernah bosan untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, belajar ilmu. Salah satunya adalah bagaimana kita memilah-milih, mengetahui, meyakini, dan mengerti mana yang wajib kita prioritaskan. Fenomena yang sering kita dapatin di bulan Ramadan adalah orang gemar ngadain bukber, buka bareng. Bagus-bagus, mudah-mudahan masuk dalam sabda Rasulullah SAW, man fattar sha'iman, saya memberi iftar buat orang yang sha'im.
Cuman kadang bukbernya semangat, tapi sholat tarawihnya kagak semangat. Ada orang sebaliknya, sholat tarawihnya semangat, sholat isya berjamaahnya kagak semangat untuk berjamaah. Jadi ada fenomena orang yang pokoknya pasti saya sholat tarawih berjamaah di masjid. Sholat fardunya berjamaah gak di masjid? Sholat tarawih nggak pernah nggak di masjid. Tapi sholat maghribnya, sholat subuhnya kurang diperhatikan. Kalau gini kurang pas. Kurang pas. Kenapa? Karena sholat subuh wajib, sholat maghrib wajib, sholat isya wajib. Sedangkan sholat tarawih adalah bukan perkara yang wajib. Apa yang disampaikan? Prioritas penting untuk kita perhatikan. Ataupun pilihlah ataupun utamakan. Ataupun kita jaga amalan-amalan yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Yang hukumnya sunnah juga kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai untuk melaksanakan ibadah yang sunnah sebaik-baiknya, kita melalaikan ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib. Seperti tadi fenomena mengutamakan sholat tarawih berjamaah daripada sholat isya berjamaah. Daripada sholat maghrib berjamaah. Yang baik, yang benar adalah sholat maghribnya berjamaah, sholat isya'nya berjamaah, dan dia dimudahkan untuk sholat tarawihnya berjamaah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruk wal yakun 'alaika as-sakinah wal waqar wa da' adhiyatal jar wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa." Sebuah nasihat yang kalau diterjemahkan secara bebas adalah, maka jadikanlah puasa ini selain puasa tidak makan dan minum, puasa juga pendengaran kita, puasa juga pandangan kita, tentunya juga puasa lidah kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Janganlah kita menjadi orang yang jauh dari ketenangan. Janganlah kita masih melakukan hal-hal yang dapat merugikan tetangga, mengganggu tetangga. Jangan samakan hari Ramadan dengan hari selain Ramadan. Jangan samakan. Terus ini beda, ini Ramadan, ini Ramadan. Ini Ramadan, ini di mana pintu-pintu surga dibuka. Terus pintunya udah ngablak, udah terbuka, masuk kita berbondong-bondong. Jangan sampai pintu yang tertutup malah diketuk-ketuk, malah diusahakan untuk dibuka, padahal pintu itu ditutup. Pintu yang terbuka tidak dimasukin. Ini Ramadan, pintu-pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka selebar-lebarnya. Futihat abwaabul jannah. Kalau pintu sudah dibuka, maka mari berbondong-bondong memasuki rahmat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, aktivitas-aktivitas, ibadah-ibadah yang kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa jaga kesehatan. Sehatkan diri, sucikan hati dalam harmoni Ramadan bersama Armina Daily. Man jadda wajada, sukses.